Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan nomor NIM 22S1PGMI 0018 dari Prodi PGMI 1A. Saya adalah mahasiswa dari kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dengan video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Rahmatan lil Alamin. Dr. Pamuhamadun MSI sebagai pembimbing mata kuliah Rahmatan lil Alamin. Urgen pendidikan global di era globalisasi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendidikan global, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan globalisasi. Menurut Beck, dalam Tilar 2004 adalah proses dengan dampak penyerahan kedaulatan national states kepada global players. Globalisasi menghilangkan batas-batas atau sekat antara negara. Globalisasi mengarahkan kepada sebuah paradigma satu dunia. Era globalisasi memiliki 4 ciri utama, yaitu pertama, dunia tanpa batas, kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga, kesadaran terhadap hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia, keempat, masyarakat dan kompetensi era globalisasi, memberikan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh pendidikan. Tantangan tersebut adalah pendidikan harus mampu menghasilkan output yang berkualitas. Kedua, output pendidikan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, sumber daya manusia harus ditingkatkan mutunya supaya mampu survive dan bersaing di tengah era globalisasi. Pendidikan di tengah era globalisasi memegang peran penting karena pendidikan adalah suatu investasi. Pendidikan dipandang sebagai investasi. Artinya, pendidikan merupakan modal dan pendidikan merupakan investasi individu, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Karena produk dari pendidikan sangat diperlukan bagi kelangsungan dan kecepatan perkembangan. Individu yang banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan akan mempunyai peluang yang sangat besar dalam memperoleh pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Seseorang akan dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan dan juga pelatihan. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi pendidikan global dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan global berdasarkan dari gambaran manusia yang ideal, yaitu mereka yang otonom, bertanggung jawab, memperoleh pengakuan, mampu menilai dengan jernih dan juga etis, berdaya dan terbuka bagi perubahan, serta belajar sepanjang hayatnya. Persyaratan utama untuk mencapai hal tersebut adalah keterpaduan berbagai intuisi dan perencanaan pendidikan, tempat dan suasana belajar, struktur waktu, dan metode pembelajaran mengajar. Dengan demikian, diharapkan tercipta kompetensi dasar manusia yang memiliki investasi, sensitivitas, pengamatan, empati, perubahan perspektif, bertanggung jawab, reflektif diri, komparatif, kemampuan mengatasi konflik, serta berpikir sistematis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi pendidikan global dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan yang kompetitif dan inovatif dengan tidak meningkatkan identitas bangsa. Tilar 2004.
1. Pendidikan kompetitif dan inovatif. Kehidupan global dalam dunia terbuka dan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas. Kedua, identitas bangsa. Pendidikan global di Indonesia dilaksanakan tanpa meningkatkan identitas bangsa. Selanjutnya, globalisasi dalam tinjauan historis. Pada abad ke-21 adalah milenium baru di mana kehidupan dunia akan semakin kompleks dan saling mempergantungkan. Abad ini sering diasosiasikan dengan lahirnya era globalisasi. Globalisasi mendefinisikan sebagai sebuah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang ditampakkannya, berkelanjutan melampaui suatu batas kebangsaan dan kenegaraan. Dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sebagai penopang utamanya. Mengacu dari hal itu, unsur yang ada timbul dari globalisasi adalah hilangnya batas antar negara karena sistem informasi semakin terbuka. Era liberalisasi, pasar bebas, kompetisi global, serta kerjasama regional dan global. Dari konsep tersebut, jelas bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa-bangsa yang berglobalisasi. Merupakan juga sebuah konsep yang mendominasi diskursus ekonomi, politik terutama menjelang abad ke-21. Globalisasi tidak bisa dipisahkan dengan neoliberalisme atau pasar bebas. Fenomena globalisasi memiliki pengaruh terhadap ekonomi politik suatu bangsa, serta membawa pengaruh terhadap generasi muda, terutama dalam hal gaya kehidupan. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai alat perubahan. Ketika mendefinisikan hakikat suatu pendidikan, maka pendidikan merupakan suatu proses bagi manusia dalam mengenali diri sendiri dengan segenap potensi yang dimilikinya, serta memahami realitas yang akan dihadapinya. Konsep pendidikan seperti itu mengacu kepada paradigma pendidikan Paul Freire, di mana beliau mengatakan bahwa orientasi pendidikan adalah sebuah perubahan, atau dengan kata lain juga pendidikan hadap masalah. Banyak problem yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini. Sebagai konsekuensinya adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat di masa mendatang. Oleh karena itu, arah dan konsep kebijakan pendidikan nasional perlu mendapatkan reformasi dalam kebijakan pendidikan, sehingga pendidik mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari proses perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif kulturer dan perspektif reformasi berdasarkan perspektif kulturer pendidikan. Berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pendidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Berdasarkan perspektif kulturer ini, pengetahuan atau pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum, pendidikan, mata pelajaran, dan mata kuliah yang dikembangkan tidak lagi bersifat monolitik, melainkan lebih banyak yang bersifat integratif,
Sementara berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan juga tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif. Dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi, pendidikan harus meninggalkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di kalangan masyarakat global. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan pengembangan dan sekolah di masa depan. Negara-negara sedang berkembang memandang pembangunan yang telah terjadi di dunia barat seakan-akan merupakan cermin bagi diri mereka sendiri. Pendidikan juga memiliki modern yang telah berhasil mengantarkan negara-negara maju, developed countries, dari pemiskinan dan ketergantungan atau kebelakangan pada masa lampau, sehingga mencapai tingkat seperti yang bisa disampaikan dan disaksikan dewasa. Sudah barang hanya tertentu akan berhasil pula mengantarkan negara-negara yang sedang berkembang mencapai tingkat pembangunan dan sebagai yang telah dicapai dengan negara-negara maju, maka pendidikan modern barat pun diimpor ke negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan-persoalan pendidikan dan pembangunan yang terjadi di negara sedang berkembang, termasuk di negara Indonesia, secara mendasar berbeda dengan problem yang ada di negara-negara barat. Persoalan pendidikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan falsafah dan juga budaya bangsa. Teori-teori barat tentang pendidikan dan pembangunan tidaklah senantiasa bersifat universal. Jiwa dan watak bangsa harus menjiwai sistem pendidikan itu sendiri. Desain kurikulum di abad ke-21, pendidikan dan kondisi keaksi sebuah praktek pendidikan berwajah ke-Indonesian dalam era globalisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.